saya tahunya akhirnya konversinya sekian. Tapi proses menuju akhir tersebut kita nggak tahu apakah cepat atau lama. Nah, cepat atau lama itu yang tidak bisa disediakan oleh ketiga reaktor ini. Jadi ini hanya menghasilkan neraca massa energi saja nanti. Kita nggak bisa menghitung volume reaktor. Nah, untuk volume itu hanya bisa dihitung menggunakan ini, plug flow dan CSTR gitu ya. Seperti itu. Saya akan kembali lagi ke sini. Jadi yang pertama konversi, yang kemudian kedua adalah reaktor Gibbs ya. Ini Gibbs dan equilibrium ini sama-sama dasarnya dari termodinamika. Jadi dia di sini dari apa reaksi kesetimbangan, kemudian nanti kita bisa dapatkan di HISIS ini kita bisa mendapatkan konversinya berapa, konversi termodinamikanya berapa, atau konversi maksimumnya berapa. Nah, ini ke apa namanya? Keuntungannya adalah kita tidak perlu mencari kinetika reaksi tentu saja karena tidak memasukkan data parameter kinetika tersebut. Jadi kalau kita punya suatu reaksi yang kinetikanya susah dicari dari literatur, maka kita bisa pakai Gibbs dan equilibrium. Tetapi memang kelemahannya tidak bisa menghitung volume reaktor. Nah, kalau mau mengevaluasi dimensi dari reaktor, maka kita butuh dua ini. Kita bisa menggunakan PFR atau CSTR dengan data kinetika. Nah, ini bisa apa namanya? Harus mencari data kinetika yang lengkap, kemudian baru kita bisa menghitung berapa volume dengan asumsi kalau misalkan reaktornya jenisnya plug flow atau kita asumsikan jenis reaktornya adalah CSTR gitu, Continuous Stirred Tank Reactor. Nah, ini asumsi-asumsi ini itu eh, tergantung dari kondisi di lapangan gitu ya. Reaktornya seperti apa gitu. Nah, itu akan mendekati nanti ke arah asumsi yang kita tetapkan di sini. Misal, kalau kita punya reaktor apa namanya? Reaktor pipa kayak gitu ya. Reaktor pipa, maka kita bisa eh, karena dia pipa begitu dan tidak ada pengadukan di situ, jadi dan fasanya gas misalkan ya, kita bisa asumsikan dia plug flow begitu ya, diasumsikan ya. Dan kalau misalkan kita punya reaktor tangki berpengaduk gitu, maka kita bisa asumsikan continuous stirred tank reaktor. Nah, apakah pada kenyataannya dia murni plug flow atau murni CSR? Enggak gitu. Biasanya ada di antaranya. Nah, yang plug flow ini yang paling ideal gitu ya. Ini yang paling memberikan konversi maksimum. Tapi biasanya kita nggak mencapai kondisi maksimum ini karena ada kondisi-kondisi nyata. Nah, yang CSTR ini yang paling rendahnya. Jadi reaktor nyata tuh biasanya di antara dua ini, di antara PFR dan CSTR kayak gitu. Atau bahkan lebih rendah dari CSTR juga bisa sih sebetulnya. Kalau misalkan ya ini bisa, masih bisa seperti ini. Baik, seperti itu ya pendahuluannya. Nah, saya akan masuk ke studi kasus untuk konverter amonia. Konverter itu maksudnya suatu reaktor yang mengubah nitrogen dan hidrogen menjadi amonia, produksi amonia, gitu ya. Kita tahu amonia itu penting kalau yang saat ini sedang dipakai di Indonesia banyak sekali digunakan untuk produksi pupuk ya. Bahan baku pupuk itu amonia. Amonia dihasilkan dari hidrogen dan nitrogen. Nah, hidrogennya dari mana? Hidrogennya dari reaksi steam methane reforming dari gas alam. Jadi dari jadi CH4 reaksi dengan H2O itu jadi hidrogen dan CO atau CO2. Nah, hidrogen diambil, reaksikan dengan nitrogen jadi amonia. NH3-nya reaksikan lagi dengan CO, CO2. Jadi nanti apa namanya? Pupuk urea kayak gitu ya. Nah, eh, kemudian di sini prosesnya dikenal dengan nama Haber-Bosch. Proses Haber-Bosch ini berlangsung pada tekanan dan temperatur tinggi ya. Di sini disebutkan 400 derajat Celcius dan 200 bar. Katalisnya pakai katalis magnetit atau hematit besi ya. Jadi kalau kita bayangkan ini eh, kalau nitrogen dan hidrogen kita gabungkan dalam suatu tempat di kondisi ruang gitu. Misalkan saya punya nitrogen di udara, udara sekitar kita kan nitrogennya 78% ya. Kemudian saya punya hidrogen nih. Lalu saya reaksikan di kondisi ruang, tekanan 1 atmosferik. Itu tidak akan bereaksi, tidak akan jadi apa-apa. Nah, kalau ditekan dengan tekanan tinggi,
dan dinaikkan suhunya dengan suhu yang tinggi dan ditambahkan katalis yang tadinya nggak bereaksi karena nitrogen itu kan terkenal dengan senyawa inert ya, di inert sekali. Maka dia bisa bereaksi gitu. Nah, ini sebetulnya hampir mirip lah dengan kondisi manusia juga ya. Jadi kalau manusia atau Anda ini malas gitu, nah itu berarti dia inert ya. Eh, Sangat tidak mau bereaksi kayak gitu. Nah, itu harus ditekan berarti. Harus ditekan dan harus dinaikkan suhunya. Nah, itu nanti bisa bereaksi. Dan ditambah katalis. Katalis itu kalau dalam kehidupan misalkan ada teman atau ada suasana yang membuat dia akhirnya terpicu untuk kemudian bereaksi kayak gitu ya. Nah, untuk melangsungkan atau untuk menghitung reaktor, nah kita bisa pakai pendekatan yang macam-macam tadi ya. Ada konversi. Di sini saya sediakan ada tiga konversi, kesetimbangan Gibbs dan kinetika. Nah, untuk yang konversi, ini rumusnya sudah saya sediakan. Jadi rumusnya ini, rumus konversi ini, dia merupakan fungsi temperatur, fungsi suhu, ya. Nah, si Haber-Bosch ini, reaksinya eksotermis ini apa? Konversinya akan berkurang dengan kenaikan suhu, begitu. Masih ingat ya? Atau nggak ingat? Eh, dengan prinsip Lee-Cavalier, kalau kita punya reaksi eksotermis untuk reaksi kesetimbangan, ya, eksotermis berarti kan dia melepaskan panas. Maka kalau suhu dinaikkan, kesetimbangan itu bergeser ke arah reaktan, bukan ke arah produk. Artinya kalau suhu dinaikkan, konversi turun nantinya kayak gitu. Jadi suhu jangan tinggi-tinggi gitu. Tetapi problemnya adalah kalau suhunya rendah, laju reaksinya akan rendah. Jadi mau pilih yang mana? Konversi tinggi, tapi lama banget ya proses reaksinya, atau konversi rendah, tapi cepat reaksinya berlangsung. Nah, itu pilihannya nanti. Pilihan antara laju reaksi dengan kesetimbangan. Nanti kita akan pelajari. Oke, gitu ya. Jadi ini data ini saya generate sendiri ini ya. Jadi saya generate pakai reaksi yang kedua ini. Jadi saya sudah dapat hubungan antara konversi dengan temperatur, lalu saya bikin regresi nonlinearnya, begitu. Jadi ini saya dapatnya bukan dari literatur. Tapi kalau misalkan ada dari literatur itu boleh juga nggak ada masalah, gitu ya. Silakan saja. Baik. Kemudian yang kedua. Kalau kita mau pakai reaksi kesetimbangan Gibbs, nah ini di HISIS tinggal pakai rumusnya sudah masuk semua di situ. Ini pelajarnya ada di termodinamika ya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Kalian tinggal buka buku lagi aja, buku termodinamikanya. Tentu di situ ada nanti konstanta eh, keseimbangan. Kemudian nanti kalian mencari derajat reaksi. Lalu setelah dapat derajat reaksi pada keseimbangan, kita akan dapatkan konversi keseimbangan kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, kalau kita menggunakan model reaksinya kinetika, nah maka kita harus tahu parameter konstanta kinetika tersebut, yaitu K-nya dan energi aktivasinya. Dan dalam hal ini karena ini reaksi bolak-balik, maka saya akan punya dua reaksi yang ke arah produk ke kanan sama reaksi baliknya yang sebelah kanannya ini. Jadi ini reaksi bolak-balik, maka laju reaksinya ada dua. Dan tentu persamaan laju reaksi. Nanti persamaan laju reaksinya di masing-masing studi kasus ini ya. Nah, kinetika ini nanti kita bisa pakai untuk dua model ini. Bisa untuk plug flow reaktor kalau kita asumsikan, oh kayaknya nih si reaktor proses Haber-Bosch ini eh, kayaknya dia mengikuti model plug flow nih. Nah, maka nanti kita akan pakai model plug flow dan nanti kita lihat apakah hasilnya mendekati kenyataan atau enggak, kayak gitu. Nah, kalau misalkan enggak tidak berbeda jauh dengan kenyataan, mungkin dia mengikuti yang CSTR gitu. Meskipun reaktornya bukan reaktor pipa gitu, nggak ada pengaduknya misalkan. Tapi kalau dia setelah dimodelkan ternyata dia nggak mengikuti PFR atau errornya terlalu jauh, maka boleh jadi dia mengikuti yang model CSTR. Baik, saya lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan eh, apa? Langsung aja interupsi. Oke, untuk yang reaktor konversi,
Ini kita pakai kalau yang pertama angka konversi reaksinya sudah diketahui atau ditetapkan. Seperti yang tadi ya, saya sudah punya. Yang kedua, jika kita tidak perlu kinetika gitu. Jadi hanya ingin mengevaluasi neraca massa energi saja. Udah kalau hanya ingin mengevaluasi neraca massa energi saja, pakai reaktor konversi saja. Kenapa? Karena kalau pakai reaktor konversi, dia perhitungannya straightforward. Jadi hanya memasukkan kalau tadi rumus temperatur hanya masukkan temperatur dapat konversi gitu ya. Atau kalau misalkan dia bukan merupakan fungsi temperatur, ya langsung angka nggak usah dihitung kayak gitu. Nah, kalau pakai model yang kinetika tadi, itu nanti dapatnya persamaan diferensial kalau di PFR atau persamaan aljabar. Bisa jadi persamaan tak linear kalau di CSTR. Nah, itu membutuhkan perhitungan numerik di dalam HISIS-nya, akan memperlama perhitungan. Kalau kita nggak butuh menghitung volume reaktor, maka cukup menggunakan reaktor konversi saja, gitu ya. Nanti simulasi HISIS-nya akan lebih cepat dibandingkan dengan kalau kita menggunakan reaktor kinetik, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita memang membutuhkan desain dari dimensi dari reaktor, nah kita harus pakai kinetik, kayak gitu. Dan nggak ada pilihan lain. Terus yang ketiga, kalau konversi reaktor ini dipakai kalau kita memang untuk yang model yang sederhana saja, gitu ya, pendekatan kasar misalkan ya. Baik, saya akan mulai buka ISIS-nya ya. Kita akan mulai dari yang reaktor konversi dulu, yang paling sederhana. Oke, ini pertama boleh diikuti ya, yang di rumah silahkan. Asisten juga boleh ngikutin. Kita buka bareng-bareng yang new saja ya, new case. Oke. Nah, saya akan bagi dua ya ininya biar kelihatan soalnya. Ini soalnya mana? Ini soalnya ya. Oke. Yang studi kasusnya mana tadi? Ini ya. Nah ini ya studi kasusnya. Oke, kita lihat. Ini. Nah, kita punya apa saja yang perlu didefinisikan? Pertama, mendefinisikan komponen ya. Jadi, setelah dibuka tadi, Anda masuk di komponen list, kemudian add ini. Bapak punten, Ya. tampilannya cuma ada PPT aja, Pak. Yang aspennya enggak. Oh, baik. Baik. Oke, sudah belum? Sudah, Pak. Baik. Oke. Jadi, Anda buka HISIS, kemudian buka file new case tadi ya. New ya. Saya udah masuk tadi. New case. Oke. Nah, dia akan buka seperti ini jendelanya. Nah, di sini kita definisikan komponen listnya, ya. Komponen langsung di add aja di sini. Sorry, harusnya saya ngeklik yang yes. Ulangi ya, klik di komponen list, kemudian add. Nah, gitu. Nah, kemudian kita masukkan nitrogen, ya, N2, klik dua kali. Nanti dia akan masuk ke sebelah kiri sini, nitrogen, gitu ya. Kemudian kita masukkan lagi hidrogen, H2, ini hidrogen, klik dua kali, dia akan masuk ke sebelah kiri. Kemudian satu lagi, kita perlu menuliskan amonia ya, NH3. Ini amonia, klik dua kali, dia akan masuk ke. Nah, ini sudah semua masuk, ada nitrogen, ada hidrogen, dan ada amonia. Oke, sampai sini sudah semua? Sudah ya? Saya lanjut. Sudah, Pak. Kemudian masuk ke fluid package. Fluid package, klik yang fluid package ini. Ini kan masih merah ya. Yang tadi komponen list yang tadinya merah sudah berubah jadi centang biru. Nah, ini kita klik, kemudian add. Add di sini. Nah, kita pilih yang sesuai ya. Dalam hal ini saya akan pilih pakai Peng Robinson aja.
klik di Tank Robinsonnya. Yang tadinya merah sudah berubah menjadi centang. Dah, sampai situ udah oke? Oke ya. Nah, kemudian kita masuk simulasi aja dulu. Simulasi. Klik yang bagian di bawah properties ini ada simulation. Klik simulation. Nah, dia akan muncul eh, window seperti ini dan kita bisa memasukkan eh, modelnya ya, alur-alirnya begitu ya. Kita definisikan dulu reaktannya. Nah, dalam hal ini saya perbesar dulu ya. Saya akan masukkan stream yang sebelah kiri. Ini ada material stream, ada energi stream gitu ya. Kita akan pilih yang material stream. Diklik saja, lalu nanti di sininya ada tanda plus, diklik lagi sekali lagi. Nah, sampai muncul aliran stream reaktan. Di sini saya akan klik 2 kali, diklik 2 kali, terus ditulis stream satunya saya namakan reaktan gitu ya, reaktan. Kemudian masuk ke komposisi dulu, komposisi atau yang tadi dulu, kondisi dulu. Kita lihat apa temperaturnya berapa tadi? Temperaturnya adalah 400 derajat Celcius. Terus tekanannya berapa? 200 bar. Oke. Lalu mass flow-nya berapa? Tadi mass flow-nya adalah mana tadi? Mass flow-nya 26.400 kg per jam. Jadi saya masuk ke sini. Mass flow ya. Nah, kilogram per hour. 26.400 kg per hour. Nah, terus apalagi informasi yang kita punya? Komposisi katanya. Komposisinya itu perbandingan mol antara hidrogen dengan nitrogen 3:1. Jadi kita masuk komposisi. Komposisinya hidrogen 3, nitrogen 1. Berarti itu 3/4 ya hidrogennya atau 0,75. Nitrogennya 0,25 sisanya. Nah, kebalik. Nitrogennya 0,25. Oke, sampai jumlah totalnya harus 1 ya. Kalau belum 1 ya nggak bisa. Oke, ini mole fraction ya, mole fraction. Klik OK. Nah, nanti kalau kita balik lagi tadi dari komposisi balik lagi ke kondisi, ini semua sudah terdefinisi. Vapor phase-nya sudah terhitung satu satu, ini artinya vapor fraction-nya adalah uap semua atau gas semua berarti ya. Kemudian molar flow dia akan terhitung otomatis. Tadi kan yang kita masukkan adalah mass flow. Yang warna biru-biru ini yang diinputkan. Yang bukan warna biru, yang warna hitam itu yang dihitung, yang keluar atau yang diprediksi oleh si HISIS gitu. Oke, dicek dulu angka-angkanya. Sudah sama dengan yang punya saya? Oh, tadi ini namanya belum saya enter. Ini kalau di enter baru Terus yang kata reaktan. upload. Terus di enter ya. Mas belum. Ini warnanya berubah jadi biru kalau sudah terdefinisi dengan baik. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Selasa subuh nyampe masih ngantuk. Gak ada ya? Baik. Saya lanjutkan ya. Jadi setelah mendapatkan kondisi reaktannya, kita akan definisikan untuk reaktor konversinya. Reaktor konversinya ini yang di paletnya ini, model palet. Ini kalau model palet hilang, Anda bisa masuk ke view. Di sini ada model palet ini. Ya, klik lagi aja. Jadi kalau hilang, masuk ke view. Di sini ada model palet. Baik, kita masuk ke reaktor ini. Nah, ini pilihan banyak tuh macam-macam ya. Ada yang bentuknya tangki dengan berpengaduk, ini adalah CSTR, Continuously Stir Tank Reactor. Ada yang pipa dengan katalis di tengah-tengahnya, ini plug flow reactor. Kemudian ada yang conversion reactor. Nah, ini yang kita pakai. Yang lainnya ada equilibrium, ada Gibbs ya. Kemudian yang bawahnya ini juga ada banyak pilihan. Kita nggak akan pakai semua dulu ya. Baik, kita pilih yang
conversion reaktor yang ini. Klik, bawa ke sini. Oke. Lalu klik 2 kali di conversion reaktornya. Nah, di sini kita masukkan inputnya, reaktan. Ya, tinggal kalian tadi sudah didefinisikan, ini tinggal klik aja ke bawah, drop down-nya. Klik reaktan. Nah, yang outlet-nya belum ada kan? Jadi kita tuliskan aja di sini. Gas produk misalkan ya. Yang bawah liquid produk gitu ya. Nah, nah inputan sudah didefinisikan, keluaran baik yang uap, yang gas maupun yang fasa cair sudah didefinisikan. Di sini masih merah, disebutkan requires a reaction set, gitu. Karena ini kan reaksi, jadi butuh eh, reaksi yang harus didefinisikan dulu. Di mana kita mendefinisikannya? Kembali lagi ke yang tadi, ke yang kita geserin dulu ya paletnya, atau di close aja paletnya. Di sini balik lagi ke properties tadi. Tadi kan kita klik simulasi ya. Kita balik ke properties. Nah, di properties tadi di awal kita definisikan komponen list sama fluid package. Nah, kita klik sekarang yang reaksi, reaction. Nah, ini kan masih kosong tuh, belum ada. Nah, ini yang kita definisikan. Caranya tinggal add aja, kemudian eh, add reaction, lalu pilih yang conversion ya, conversion. Nah, nanti dia muncul conversion, ini close lagi, ya. Setelah ini, kita klik 2 kali di yang warna biru ini, di reaction 1 ini. Nah, klik 2 kali, nanti muncul dia jendela baru, seperti ini. Nah, di sini kita masukkan komponen-komponen yang akan bereaksi. Di sini ada nitrogen, ada hidrogen, dan produknya adalah amonia. Gitu. Oke. Nah, kita harus mendefinisikan stoichiometry koefisiennya, ya. Jadi reaksi dari, ya ada pertanyaan? Ya, jadi kalau reaksi dari si eh, N2, kalau ini saya nggak bawa penanya, penanya ada ya. N2 ditambah berapa? N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3 gitu ya. Jadi N2-nya -1, gitu kan? Hidrogennya -3 dan amonianya +2. Nah, ini harus nol balance errornya. Kalau nggak nol berarti eh, stoikiometrinya tidak seragam kiri dan kanannya. Ya, koefisien stoikiometrinya harus dibenerin. Ini misal saya ganti nih jadi 3 nih. Nah, ini jadi 17. Tuh, error. Nah, ini harus sampai nol ya. Si balance error harus sampai nol. Positif 2 tadi. Jadi kalau yang reaktan itu negatif. Kemudian kalau yang produk itu apa? Positif gitu ya. Baik, sampai sini. Oke. Oke, Pak. Oke. Baik. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan sekarang. Nah, di sini konversi kita tetapkan. Di sini yang menjadi basis komponennya kita pakai hidrogen ya, karena hidrogen yang menjadi pembatasnya. Jadi nitrogen berlebih kan di udara, nitrogen berlebih ya. Yang hidrogen ini yang menjadi pembatas. Jadi konversinya berdasarkan hidrogen nanti. Kemudian reaksinya kita bikin overall aja nggak apa-apa. Lalu di sini ada rumus di bawahnya conversion dalam bentuk persen. Ada C0, C1 dikali temperatur, tambah C2 kali temperatur pangkat 2. Kalau kita hanya mengisi C0 aja, berarti dia bukan fungsi temperatur. Artinya mau temperaturnya diubah-ubah, reaktor tersebut misalkan temperatur operasinya diganti-ganti, konversinya nggak akan berubah, gitu ya. Jadi kalau mau mengikuti fungsi temperatur, maka kita harus isi lengkap C0, C1, atau bahkan sampai C2, tergantung dari persamaannya ya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Persamaan kita adalah ini ya. Nih persamaannya. Kita masukkan C0-nya berapa? Bentar. Oh, ini.
Tadi oh, ini geserin dulu ya. Sini aja atasnya. Baik, channelnya berapa? 400. Yang ini ya, yang sebelah sini. 400 berapa? 433 koma titik ya. 456. Komanya titik di sini. Lalu C1-nya berapa? Minus 0,8612. C2-nya berapa? 0,123,438. Nah, itu C2-nya. 4,38 kali 10 × 4. Baik, sampai sini sudah mendefinisikan semuanya? Masih Oke. ketinggalan. Eh, masih belum, Sulaiman? Sudah, Pak. Udah, ada lagi? Oke ya, baik. Ini sudah masuk semuanya. Kemudian ini bisa di close saja karena sudah biru, jadi sudah ready, sudah siap dia. Kita close yang ini. Nah, ada keterangan di sini not attached to fluid package. FP itu fluid package. Maka kita harus add to FP ya. Add to FP. Klik ini. Peng Robinson ini add set to fluid package sampai dia warnanya hijau gitu ya. Jadi semuanya sekarang udah centang biru. Centang ini ya, centang putih biru ini. Oke, ini udah siap, bisa kita pakai sekarang. Set reaksinya sudah kita definisikan. Lalu setelah ini kita kembali lagi ke simulasi. Klik lagi simulation. Nah, kita balik lagi ke simulasi. Yang ini saya perkecil dulu. Ini saya geser-geser dulu ya. Ini kecilin dulu. Oh, ini berantakan nih gambarnya. Dirapiin dulu aja ya. Ini gas produknya di sini, bawah, ini ke atas. Nah, gitu ya. Oke, ini reaktan di sini. Nah, ini belum belum menghitung karena belum kita eh, masukkan reaksi yang tadi kita sudah set ya. Jadi klik 2 kali di sini di jendela yang ini. Kita lihat di parameter reaction ini. Nah, jadi desain, kalau yang desain di tab sebelahnya reaction. Di sini kita pilih reaction set 1 yang tadi barusan sudah kita definisikan. Nah, setelah diklik drop down-nya, nah otomatis dia akan menghitung. Begitu. Nah, hasilnya apa? Ini hasilnya. Nah, dia menghasilkan konversi sebesar 18,8%. Jadi di bawahnya detail ini ada result. Resultnya adalah 18,8% konversi dari hidrogen. Gitu. Nah, kalau kita lihat lagi yang sebelahnya di worksheet ini ya, di worksheet, nih kan komposisinya, sorry, alirannya kan ada dua ya, yang bagian ke bawah liquid, yang ke atas gas. Nah, kalau kita lihat di sini, semua aliran itu lari ke atas, merupakan produk gas. Jadi nggak ada cairan di sini. Jadi yang liquid produk ini nggak ada, nol di sini. Jadi semuanya lari ke atas. Dengan komposisinya atau eh, konversinya tadi 18%. Nah, kalau kita lihat komposisinya untuk amonianya di gas produk itu sudah ada 10% komposisinya. Tapi di sini masih banyak hidrogen yang belum bereaksi sebesar 67%. Nah, ini makanya harus di recycle karena konversi yang sangat rendah itu. Padahal temperaturnya sudah 400 derajat Celcius kan tadi ya. Nah, kalau dinaikin lagi ya nanti akan konversinya akan turun. Jadi ini reaksi dibatasi oleh konversi kesetimbangan dan laju reaksi juga akan berpengaruh kayak gitu ya. Jadi ini harus di apa namanya diatur sedemikian rupa. Nggak bisa temperaturnya terlalu tinggi karena konversi keseimbangan eh, itu apa namanya semakin rendah. Nah, ini kita lihat nanti di kesetimbangan Gibbs ya. Nanti di kesetimbangan Gibbs kita bisa lihat bagaimana temperatur tersebut kalau kita naikkan konversinya juga turun. Di sini juga bisa sebetulnya karena rumus dari konversi tadi diperoleh dari Gibbs juga kayak gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Dapat nggak semuanya nih?
Kalau saya dapat, Pak. Ya, silakan. Gimana, Ki? Udah. Udah, Pak. Baik. Nah, kalau kita lihat lagi yang lain yang menarik adalah di kondisinya. Worksheet condition ini temperatur yang tadinya 400 derajat Celcius, dia naik menjadi di gas produknya itu menjadi 569 derajat Celcius. Nah, kenapa ini naik? Ini karena reaksinya adalah reaksi eksotermis dan settingan dari reaktor ini adalah reaktor adiabatis. Jadi tidak ada panas yang masuk dan keluar dari dalam reaktor. Oke, seperti itu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan ke yang berikutnya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, itu reaktor konversi. Oke, sekarang kita masuk ke reaktor Gibbs. Ya, reaktor Gibbs sama yang tadi kondisinya seperti ini juga ya, sama. Nanti kita akan mengikuti hukum Gibbs yang sudah didefinisikan di uh, HISIS. Nah, ini kita save dulu aja. Di save namanya apalah, saya sudah save di sini. Silahkan di save masing-masing, misalkan reaktor konversi gitu ya. Konversi satu kayak gitu ya. Ini saya simpan di praktikum. Bisa di kelas saja. Oke, itu satu. Baik, sekarang saya akan menggunakan reaktor Gibbs. Nah, supaya nggak bingung, saya bikin baru lagi lah. Dan supaya kalian juga bisa lebih lancar, dicoba lagi ya. Jadi kita bikin lagi simulasi yang baru. File, new, case. Ini ya. Nah, ini terbuka jendela yang baru lagi. Ya, basis yang baru. Nah, sama, kita lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Klik dua kali, klik di komponen listnya, kemudian add, kemudian masukkan hidrogen, kemudian ini saya besar dulu ya. Eh, oh ini ke masukin. Ini remove ya. Kalau mau remove tinggal di remove aja. Kemudian hidrogen ini udah masuk. Di enter juga bisa ya. Lalu amonia NH3. Sini add. Oke. Udah ya. Baik. Selanjutnya fluid package. Kita add sama Peng Robinson juga ya. Kita akan pilih Peng Robinson. Nah, ini hijau berarti tandanya oke, nggak ada masalah gitu ya. Ada fluid package yang nanti jadi bermasalah, itu nanti warnanya berubah gitu ya. Bisa dicoba-coba nanti. Kemudian masuk ke simulasi. Masuk ke simulasi, lalu klik aliran material reaktannya. Nah, ini klik dua kali. Kemudian masukkan kondisinya, temperaturnya 400 derajat Celcius, tekanannya 200 bar, mass flow-nya tadi berapa? 26.400 kg per jam ya. 26.400 kg per jam. Kemudian masuk ke komposisi. Nitrogen itu 0,25, hidrogen itu 0,75. Ini 0. Oke. Ini harus satu totalnya, lalu klik OK. Nah, kalau kita kembali lagi ke condition, ini semua sudah terdefinisi. Ini saya namakan alirannya reaktan. Enter. Gitu. Nanti dia berubah jadi reaktan. Oke. Udah ya untuk settingan dari reaktan masuknya. Kemudian kita mau masukkan reaktornya sekarang. Nah, reaktornya kita klik di reaktor ini. Nah, ini kan pilihannya tadi ini ada CSTR, ada plug flow, ada konversi, reaktor konversi.
Nah, ada equilibrium reaktor dan Gibbs. Kita pakai yang Gibbs ya. Hampir sama sih sebetulnya dua ini. Oke, kita pakai yang Gibbs. Bawa klik, kemudian bawa ke sini. Baik. Saya akan klik 2 kali di Gibbs-nya. Nah, ini kita masukkan inletnya, drop down-nya, klik reaktan. Yang ini sama, tadi saya namakan produk atau gas produk gitu ya. Enter. Kemudian liquidnya, liquid produk. Enter. Oke. Nah, eh bentar, ini dia langsung ya. Coba kalau kita lihat berapa konversi. Detail. Oh, desainnya. Oh, shit, ini komposisi. Oh, nah, amonianya 0,1 di ujung ini ya. Bentar, lihat konversinya di mana nih? Desain. Nah, jadi sudah langsung terdefinisi semuanya ya. Jadi nggak perlu settingan reaksi lagi. Kalau pakai Gibbs, dia sudah bisa langsung menyelesaikan sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat di worksheet ini, eh, sudah kita dapatkan apa namanya di gas produk. Kita lihat ya kondisinya dulu. Di aliran cairan nggak ada ya, nol. Di gas produk itu semua, jadi semuanya masuk ke aliran gas. Lalu kita lihat komposisinya. Komposisinya udah ada amonia tuh di gas produknya sebanyak 10% gitu. Konversinya hanya di sini belum dihitung ya. Di sini nggak kelihatan. Jadi kita ngitung sendiri. Gimana cara ngitung sendirinya? Nih saya ajarin. Kita bisa pakai namanya kalkulator, kayak semacam kalkulator gitu ya. Ini saya rapikan dulu. Ini. Ini kalau mau ngecilin besaran pakai scroll ya, scroll di mouse. Ini bisa gede, bisa kecil. Oke. Nah, tadi kan kita pengen lihat konversinya berapa ya. Cuma sayang di sini diklik 2 kali, saya nggak nemu konversinya berapa. Biasanya sih di result ini, tapi detail ini nggak kelihatan. Ini apa ini? Ya nggak kelihatan. Oke lah. Oke. Baiklah. Saya akan hitung sendiri. Ngitungnya kita pakai namanya di sini ada manipulator di sini ya. Nah, klik di manipulator, kemudian di sini ada adjust, ada spreadsheet. Nah, kalian pakai yang spreadsheet aja. Klik di sini. Nah, klik 2 kali di spreadsheetnya. Nah, kita butuh apa untuk menghitung konversi? Karena kita berdasarkan hidrogen, perubahan hidrogen, berarti kita butuh mol hidrogen masuk dan mol hidrogen keluar, laju alir mol ya. Jadi saya akan import variabel dari hidrogen ya. Saya akan import, add import. Nah, kita pilih yang reaktan ini. Reaktan kan aliran masuk ya. Kemudian di sini ada macam-macam. Pilih yang master komponen. Nah, di sini ada master komponen molar flow. Nah, kita pilihnya satu aja yang hidrogen. Klik yang tanda panahnya ke kanan. Lalu done. Nah, terus kita butuh satu lagi. Data satu lagi adalah eh, si aliran keluar gas hidrogen. Itu di aliran mana? Produk, gas produk ya. Di gas produk. Kemudian sama kayak tadi, master komponen, molar flow. Klik yang tanda panahnya supaya turun. Sini hidrogen, keluarin. Dan, nah maka si reaktan, si hidrogen, laju alir molnya nanti akan disimpan di sel A1.
Lalu yang aliran keluar hidrogen di fasa gasnya itu akan disimpan di A2. Nah, angkanya nanti bisa bisa kelihatan nih, ngelihatnya di sini, spreadsheet-nya. Nah, ini langsung muncul tuh. Yang warna biru ini artinya ini, ini memang inputan kan. Kita kan tadi memasukkan laju alir massa total dan komposisinya. Dari komposisi tersebut bisa dihitung laju alir mol dari hidrogen yang masuk. Nah, sementara yang bawahnya ini dua itu adalah laju alir mol hidrogen. Nah, supaya nggak bingung, kasih nama aja. Kasih namanya, saya ingin letakkan ini di B aja ya, biar nanti namanya di A. Jadi saya balik lagi ke connection tadi. Ini saya klik drop down-nya, ganti ke dari A1 ke B1. Nanti dia pindah ke B1. Klik drop down-nya, ini pindah ke B2. Balik lagi ke spreadsheet. Nah, kita udah lihat ini pindah ya. Jadi saya kasih nama di sini, ini adalah H2 in, ini H2 out. Oke. Lalu kita mau nyari konversi ya. Konversi kesetimbangan Gibbs. Gibbs. Oke. Nah, ini tinggal pakai Excel seperti biasa rumusnya. Sama dengan rumus konversi apa? Rumus konversi adalah yang masuk, yaitu B1, dikurangi yang keluar, yaitu B2, dibagi yang masuk. Yang masuk adalah B1. Nah, ini konversi. Sebesar 18% atau 0,18. Gitu. Ya. Nah, ini berdasarkan eh, kesetimbangan Gibbs ya. Artinya pada temperatur 400 derajat Celcius dan tekanan 200 bar, maksimum konversi itu hanya segini, 0,18, 18%. Nggak bisa lebih dari 18% konversinya. Jadi sisanya masih banyak hidrogen yang tidak bereaksi. Itulah kenapa harus di-recycle kayak gitu. Nah, selain itu, kita ingin lihat ya hubungan antara temperatur dengan, tadi kan saya bilang, karena ini reaksinya eksotermis, dan ini reaksi kesetimbangan, kalau kita naikkan temperatur, kesetimbangan itu bergesernya bukan ke arah produk, tapi ke arah reaktan. Nah, kalau ke arah reaktan, otomatis dengan kenaikan temperatur, konversi nanti semakin menurun, gitu ya. Coba kita buktikan ya. Sekarang saya naikkan temperatur dari reaktan ini. Saya klik dua kali, mana? Ini, oh, nggak bisa ya. Saya close dulu yang ininya. Saya close. Ini, oh di luar mungkin ya. Ini close dulu ya. Oh di sini nih. Geserin, geserin. Ah ini. Oke. Ini yang mau yang bisa kita ubah-ubah. Lalu saya akan munculkan juga spreadsheet-nya. Ini konversi ya. Saya naikkan temperaturnya, saya turunkan temperaturnya dari 400 ke 200. Ini harusnya makin naik konversinya. Tuh, jadi 31%. Tapi, kalau kita bereaksi atau melangsungkan reaksi ini pada temperatur rendah, laju reaksinya akan berkurang drastis. Dari 400 ke 200. Masih ingat kan hukum Arrhenius? Ya, kalau kita naikkan temperatur 10 derajat saja, itu kenaikannya eksponensial nanti, kenaikan reaksinya. Nah, ini apalagi nurunnya dari 400 derajat Celcius ke 200 derajat Celcius, turun 200 derajat Celcius. Maka laju reaksinya akan sangat-sangat lambat. Jadi nanti dibutuhkan reaktor yang sangat-sangat besar. Itu nggak mungkin secara keekonomian. Maka reaksi ini tetap dilangsungkan pada temperatur 400 derajat Celcius. Kalau di pabrik biasanya di sekitar 400 sampai 500 derajat Celcius. Meskipun konversinya itu hanya 18% maksimumnya. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, dan ini juga kalau kita lihat reaktannya 400. Tetapi yang keluar dari reaktor itu tidak di 400. Dia akan naik temperaturnya. Ya, sebentar. Oh, kalau yang ini tetap di 400 ya.
Vapor phase. Nah, saya close dulu ya. Nah, ini saya close dulu. Nah, ini tadi yang saya bilang itu reaktan masuk di 400, tapi temperatur keluarannya itu naik dia ke 569 derajat Celcius. Dan konversinya hanya 0,118 atau 18% gitu ya. Nah, jadi gimana caranya supaya konversinya tetap tinggi kayak gitu ya? Nah, ini temperaturnya jangan terlalu besar kenaikannya. Caranya gimana? Caranya harus didinginkan. Jadi, si keluaran dari reaktor itu biasanya didinginkan dulu sebelum masuk ke, karena kan konversinya hanya 18% ya. Jadi kan kita mau merecycle misalkan. Nah, itu biasanya si keluarannya yang masih ada hidrogen tadi, itu didinginkan dulu suhunya supaya nanti pada saat bereaksi, konversinya masih tetap tinggi kayak gitu. Begitu. Tetapi juga tidak turun dari 400 kayak gitu. Karena kalau kita pakai 569, konversi makin jelek kayak gitu ya, konversi kesetimbangan. Maka desain dari reaktor kesetimbangan itu biasanya kalau yang amonia itu seperti ini. Saya tunjukkan ya desainnya. Nah, kayak gini nih. Oke, saya tunjuk. Jadi desainnya adalah seperti ini. Produknya ini kan eh, kita lihat yang ketiga dulu, skema yang ketiga. Jadi ini umpan didinginkan dan kemudian dia eh, bereaksi, sorry, dipanaskan dan dia bereaksi di temperatur 400 kan di sini. Lalu karena dia eksotermis naik produknya menjadi 560-an. Nah, itu produknya karena dia masih mengandung hidrogen, konversinya kan hanya 18% tadi ya. Didinginkan dulu, turunkan sampai 400. Lalu dimasukin lagi ke reaktor. Di sini bereaksi lagi, naik lagi suhunya, diturunkan lagi. Naik lagi suhunya di sini, diturunkan lagi. Naik lagi suhunya sampai kemudian konversinya bisa 100%. Kayak gitu. Maka di sini reaktor industrial dari amonia ini bertahap kayak gini. Jadi ada proses pendinginannya. Mekanismenya macam-macam. Bisa yang seperti ini yang tadi saya jelaskan, bisa juga dicampur kayak gini, quenching, atau bisa juga ada pendingin di dalam seperti heat exchanger seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh yang menggunakan quenching. Di sini bed katalis, katalis, katalis kayak gitu. Di sini ada interbed quenching. Quenching itu ya dicampurkan sama yang dingin kayak gitu. Baik, eh, saya kembali ke HISIS lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Semua berhasil? Ada yang bermasalah? Pak, saya izin bertanya Pak sebelumnya Pak. Ya, silakan ada. Oke Pak, di sini saya ingin bertanya terkait kenapa pada saat perhitungan konversi itu kita pakai yang master komponen molar flow Pak. Bedanya master komponen molar flow sama yang di worksheet reaktor yang molar flow biasa tuh apa ya Pak? Kira-kira? Terima kasih Pak. Yang coba kan bisa kamu tunjukkan ininya di share HISIS-nya? Oke, saya izin saya screen ya Pak. Ya, silakan. Oke, apakah udah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke. Oke, Ini yang yang konversi saya ya? maksud, iya Pak. Ya, yang Ya, saya maksud dalam penentuan konversi itu kan di sini kita menghitung konversi kesetimbangan. Yang digunakan di perhitungan konversi kesetimbangan kan kita pakai master com molar flow ya, Pak. ya. Dua-duanya. Yang di reaktan dan gas produk. Bedanya master com molar flow yang di reaktan ini sama yang ini apa ya Pak kira-kira? Ini kan di worksheet Gibbs reaktor tuh ada yang namanya molar flow juga nih Pak. 3100 ini 2800. Sedangkan ini master komponen molar flow. Master komponen itu kira-kira yang seperti apa ya? Sama sih sebetulnya, sama saja. Cuman pilihan pada saat mengambil datanya tersebut yang tersedia kan dia pertama ngambil dulu alirannya ya. Alirannya apa? Di sini alirannya kan di reaktan. Nah, dari reaktan tersebut kemudian dia akan
kita harus mendefinisikan lebih detail lagi apa yang mau diambil. Nah, dalam hal ini kan kita mau ngambil laju alir molar kan, laju alir mol dari si hidrogen. Nah, kita bisa ambil sesuai dengan yang di situ yang tertampilkannya. Nah, sekarang coba gini, kamu buka dulu add import yang baru aja di situ. Ini Pak. Enggak yang tadi, bener Oh, yang ini. tadi add import. Nah, yang sebelah. Enggak, yang tadi bener tadi. Yang ini Pak, mohon maaf, Pak. Ya, connection, add import. Nah, oke. Sekarang coba pilih reaktan. Nah, di situ kan pilihannya ada apa? Ada nggak laju alir mol selain yang master komponen? Hmm, ada Pak. Nah, tapi itu total, bukan komponen hidrogen kan? Yang kita inginkan kan komponen hidrogen aja. Nah, maka kita nggak bisa ngambil molar flow aja gitu, karena itu nanti total. Jadi pilihannya cuma yang bagian Hidrogen. eh, bisa master, nah bisa yang master atau bisa juga coba tulis klik apa ketik master. Nah, itu kan ada master komponen molar flow ya. Coba di drop down. Nah, itu bisa pilih hidrogen. Atau sekarang ketik lagi yang tadi molar flow. Molar flow. Nah, pilih yang bagian bawah tuh. Phase komponen molar flow. Drop downnya ada apa aja tuh? Phase komponen molar flow. Pilih yang eh, vapor phase. Paling bawah, vapor phase. Nah, di situ ada hidrogen kan? Ya, Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi bisa milihnya dua ya, antara pakai yang tapi kan itu beda beda ininya ya. Hasilnya sama kan? jelas Pak. 2, 3, 4 sama 2, 3, 2 gitu ya. Sama ya. Jadi pilihannya itu gitu. Jadi sama aja sih sebetulnya. Oke, baik. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ada lagi mungkin yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Saya mau menunjukkan yang sekarang pengaruh dari temperatur terhadap konversi kesetimbangannya ya. Nah, nah, sekarang kalau tadi kan kita hanya bisa mengubah-ubah satu temperatur aja ya. Jadi kalau kita mau cari tahu konversi pada temperatur 200 derajat Celcius, ya diubah di sini 200. Jadi dia berubah jadi 0,31 atau 31%, 32%. Lalu kalau kita turunkan lagi 100 derajat Celcius, itu makin gede lagi konversinya ya. Tapi makin lambat reaksinya, jadi 40% gitu ya. Nah, sementara kita ingin tahu sih, kalau misalkan dengan rentang yang sangat lebar, itu gimana? Nah, kita bisa menggunakan namanya eh, case studies ya, atau analisis sensitivitas. Saya kembalikan dulu ya, 400 derajat Celcius. Nah, kita bisa pakai analisis sensitivitas, caranya dengan, ini saya close dulu ya, kita bikin di bagian ini ya, simulation, sebelah kirinya ini, di folder-folder ini ada tulisan case studies. Klik case studies. Oke, ini saya close dulu ya. Nah, nanti muncul case study dan kita add di sini. Nah, di sini ada independent variable, ada dependent variables. Nah, independent variables kita pilih apa yang mau diubah-ubah variabelnya. Tadi kan kita mau mengubah-ubah variabel temperatur dari reaktan. Nah, yang bisa diubah adalah yang bisa kita inputkan ya, yang tadi diinputkan, yang warnanya biru tadi, itu yang bisa kita jadikan variabel independen. Dalam hal ini saya akan pilih reaktan dan suhu, temperatur, temperatur. Sini ya, eh, phase temperatur, sebentar. Ini, nah, kita yang biasa aja, nggak ada temperatur ke bawah. Temperature. Nggak ada ya? Kenapa nggak ada? Yang tadi berarti ya?
Dan tadi sih saya mengharapkan langsung temperatur di sini. Tidak apa-apa. Base temperature, proper base. Dan, oh ini dependen. Salah ngeklik saya. Ini ketutup soalnya. Ini saya close dulu ya. Delete. Nah ini ya, yang atasnya dulu. Find independent variable-nya dulu ya. Ketutup ini apa? Zoom. Ini saya pilih reaktan, kemudian temperatur. Nah, di sini ada temperatur overall ya. Oke. Dan, nah ini bisa diubah-ubah, warnanya biru makanya. Kemudian, dependennya, siapa? Dependennya itu adalah konversi. Saya ingin tahu konversinya berapa. Nah, itu konversi kan adanya di spreadsheet ya. Jadi klik di spreadsheet-nya, kemudian, tadi udah dikasih nama belum sih? Oh, belum ya. Di sini makanya nggak muncul. Saya kasih nama dulu ya. Balik lagi ke simulasi tadi. Ini ya, flow sheet. Kemudian buka lagi spreadsheet-nya. Nah, ini konversinya belum saya kasih nama nih, yang B3 tadi. Yang B3 ini kita kasih nama dulu. Namanya variable type-nya adalah unitless. Jadi nggak ada satuan ya. Karena kan rasio dia, apa namanya konversi di sini nggak ada satuan. Jadi unitless. Eh, kemudian variabelnya itu konversi H2 gitu ya. Kenapa nggak muncul ya? Udah biarin aja. Kenapa? Oke, ini saya close lagi. Nanti balik lagi ke case tadi yang ini ya. Sini find variable, kemudian spreadsheet. Nah, di sini muncul B3 itu konversi H2. Sebenarnya nggak usah dikasih nama juga bisa, asal kita hafal. Cuman kan lebih baik diberi nama. Dan, nah, kalau 400 ini 0,1878. Nah, kalau kita ganti lagi ini berubah nanti. Nah, kita bisa geser ke tab berikutnya, case tadi ini. Lalu pilih kita mau mulai dari temperatur berapa sampai berapa. Misal saya mau mulai dari 200 derajat Celcius sampai ke 500 derajat Celcius. Dengan step size-nya misalkan 5 derajat. Jadi nanti dia akan mengevaluasi setiap kenaikan 5 derajat, 200 derajat Celcius, 205, 210, 495, sampai 500 derajat Celcius. Jadi ada 61 running nantinya. Nah, tinggal di run sama kita. Udah selesai ini. Kita lihat resultnya atau di plotnya. Nah, kita lihat plotnya. Ini seperti di plotnya. Bisa dilihat dengan lebih jelas bahwa kenaikan suhu kenaikan suhu dari reaktor itu akan menurunkan konversi kesetimbangan. Ya, seperti itu. Baik, sudah sampai sini. Ada yang bermasalah untuk case tadi? Sudah semua ya? Baik, oke. Eh, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke yang reaktor berikutnya. Jadi ini udah beres ya, yang eh, untuk yang apa? Ini baca aja lah sendiri. Untuk yang reaktor keseimbangan. Sekarang saya akan masuk ke reaktor kinetik. Ada plug flow reaktor dan ada CSTR. Oke. Jadi kita akan menggunakan eh, model kinetika ya. Di sini kita akan pakai dua persamaan laju reaksi ini. Karena ini persamaan keseimbangan, maka ada laju ke kanan, ada laju ke kiri ya. Ini menggunakan model bisa PKR maupun CSTR. Dengan rumusnya seperti ini. Jadi rumusnya adalah K1 dikali bla bla bla
ini K-1 dikali tekanan. Ini P itu tekanan parsial ya, tekanan parsial. Dan E1-nya sebesar ini, K1-nya, dan lain-lain. Kita akan masukkan ya, satu-satu. Baik, kita mulai dari PFR dulu. Nah, ini kita balik lagi, bikin lagi yang baru. New case. Oke. Nah, ini udah muncul. Definisikan dulu komponen listnya. Ada hidrogen, kemudian ada nitrogen, kemudian ada amonia. Amonia. Ini ya. Oke. Hidrogen, nitrogen, amonia. Dah. Feed package-nya kita pakai Frank Robinson. Dah. Masuk simulasi. Kita definisikan satu aliran. Kondisinya definisikan 400 derajat Celcius, 200 bar, lalu mass flow-nya 2640 kg per jam. Ya, 2640 ya. Nah, tadi. 26.400 kg per jam. Lalu komposisinya 0,75, nitrogennya 0,25, amonianya 0. Klik OK. Nah, ini sudah biru. Berarti yang ini sudah terdefinisi dengan baik. Saya namakan reaktan. Kemudian kita masukkan plug flow reaktor. Nah, reaktornya seperti ini. Klik reaktor yang ini, yang pipa ini gambarnya. Plug flow reaktor, klik di sini. Lalu klik 2 kali di plug flow-nya. Masukkan inputnya adalah reaktan. Nah, yang outletnya gas product. Bentar. Nah, di sini masih merah ya. Requires a reaction set. Nah, kita definisikan reaction setnya di balik lagi ke properties tadi. Di properties, ini ada reactions. Kita definisikan add ya. Nah, masukkan ya, add reaction. Lalu pilih, ini ada pilihannya, ada tadi sudah kita pilih konversi sama equilibrium. Sekarang kita pilih yang kinetik. Ya, yang kinetik. Add reaction. Oke, close. Lalu klik 2 kali di reaction. Nah, ini harus dimasukkan sama seperti tadi. Ini ada hidrogen, ada nitrogen, ada amonia. Dalam ini stoichiometry koefisiennya untuk hidrogen tadi minus 1 ya. Minus berapa tadi? 3 ya. 3, 2, 1 ya. Minus 1, nitrogen minus 3, amonia 2. Ya. Oke. 2NH3 kebalik ya. 2NH3. Ini harusnya minus 1 ya. Ini minus 3 ya. Iya, Pak. Ini minus 1 ya. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang order reaksinya. Order reaksinya dari data di PowerPoint. Nah, kita ngelihatnya dari yang ini dulu ya. Sebentar. Ini ribet nih. Nah, ini ya. Coba diperhatikan ini. Ini persamaannya diperhatikan betul. Pangkat-pangkatnya diperhatikan. Nah, saya rapiin dulu ya. Ini, nah gini.
Oh, ini ada dua layar. Ini geserin dulu. Oke. Nah, untuk yang yang laju reaksi ke kanan, itu yang sebelah sini. K1 dikali PN2 pangkat 1, PNH2 pangkat 1,5 dibagi PNH3. Oh, ini salah nih. Ini pH2 nih harusnya. pH2 pangkat 1,5. Nah, jadi di sini kan pakai partial pressure ya, pakai tekanan parsial. Maka di sini basis unitnya itu pakai apa? Pakai tekanan ya. Bentar. Ini basisnya kita pakai partial pressure. Nih, di sini klik basisnya partial pressure. Jadi persamaan kinetikanya kan bisa jadi dalam bentuk konsentrasi, bisa jadi dalam bentuk tekanan. Nah, kebetulan yang kita punya dari literatur itu dalam bentuk tekanan. Maka disebut tekanan parsial. Maka di sini dipilihnya adalah partial pressure. Yang menjadi basis komponennya kita pakai hidrogen. Kemudian reaksinya itu bisa overall atau gas. Dalam hal ini kita pakai gas sih sebetulnya, tapi overall juga nggak apa-apa karena nggak ada cairannya. Lalu unitnya kita lihat di sini, ini pakai ATM, atmosfer. Sini ada ATM ya, paling bawah ini. Maka kita pilih ATM. Oke. Nah, kita tes satu-satu ya. Kita satu-satu yang persamaan laju yang laju ke kanan dulu. K1 dikali PN2. N2 itu pangkat 1. Berarti nitrogennya pangkat 1. Di sini udah benar pangkat 1. Lalu H2. H2-nya pangkat 1,5. Nah, di sini bukan 3, tapi 1,5. Kemudian amonia di sini dibagi NH3. Maka di sini minus 1, pangkat minus 1. Nah, ini minus 1. Nah, untuk yang reaksi baliknya, di sini NH3 positif. Positif 1, bukan 2. Ini ganti jadi 1. Lalu yang H2 itu negatif. pH2 pangkat min 1,5 kan. Di sini minus 1,5. Ini nitrogen nggak ada, berarti 0. Nah, itu udah selesai. Yang ini ya, yang bagian laju reaksi. Jadi ordernya kita masukkan. Yang ini bagian ordernya kita masuk. Baik untuk yang reaksi maju maupun reaksi yang baliknya. Nah, sekarang baru masukin angka-angka parameternya. Di sini satuan akan sangat berpengaruh ya. Jadi harus hati-hati nih. Satuannya nggak bisa sembarang. Jadi kalau di sini ATM ikut ATM, di situ mol ikut mol, dan seterusnya. Untuk reaksi reaksi majunya itu kita pakai K1-nya adalah ini 1,78954 kali 10 pangkat 4. Ini satuannya udah kilomol. Nah, perhatikan kilomol per eh, kilomol per meter kubik hour laju reaksinya. Jadi ini ganti kilomol per meter kubik hour. Yang ini ya, kilomol per meter kubik hour. Ini basisnya N2 ya. Saya gantilah. Tapi di sini sebetulnya nggak ngaruh sih. Ya kita pakai N2 yang ganti ya. Kita pakai N2 hidrogen. Oke. Terus sekarang masukin A-nya. A-nya itu yang ini ya. Yang K01 yaitu 1,7894 1,78954 E pangkat 4 ya. Itu yang A-nya. Kemudian yang E-nya energi aktivasi minusnya nggak usah ditulis ya. 2800 satuan, lihat kilokalori per kilomol, udah bener ya. Jadi saya enter. B-nya itu nggak ada. B-nya nggak ada, 0 artinya. T pangkat B itu 0. Di sini nggak. Kita pakai 0. Lalu A aksen itu yang reaksi baliknya. Reaksi baliknya kita pakai yang sebelahnya. Nah, ini. Reaksi baliknya A-nya adalah 2,571 E16. Energi aktivasinya 47400
kilokalori per kilomol, ini 0. Nah, udah selesai. Kita definisikan reaction setnya. Udah hijau. Jadi sudah bisa kita eksekusi. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Saya close ya. Yang ini saya close. Balik lagi ke simulasi. Ini biar enak. Saya kecilkan dulu. Ini sebesar. Baik. Nah, sekarang kita bikin, kita attach ke fluid package-nya. Ya. Nah, sampai hijau. Ini semua sudah centang biru. Kita masuk ke simulasi. Nah, kita klik 2 kali di sini, di reaktornya. Lalu, reaction setnya kita bikin. Kita tautkan. Set 1. Nah, di sini masih ada yang merah, yaitu unknown dimension. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau reaktor kinetika, baik itu plug flow maupun reaktor CSTR, kita harus memasukkan bisa volume, ya, atau ya dalam hal ini volume yang dimasukkan. Nanti keluarannya adalah konversi atau konsentrasi keluaran. Jadi kita tebak dulu di sini volumenya berapa gitu. Misalnya kita mau mengevaluasi atau kita sudah punya reaktor misalkan yang volumenya adalah 5 meter kubik misalkan. Jadi saya tuliskan 5 meter kubik. Lalu panjangnya ini saya berdasarkan data dari literatur ya. Ini ada literatur. Jadi saya pakai literatur aja. Nah, ini ya datanya. Jadi 5 meter kubik, kemudian jumlahnya itu ada 84 cub, 84. Gitu. Kemudian diameter, panjangnya 5 meter juga. Nah, dia otomatis akan menghitung diameternya yang dibutuhkan berapa, kayak gitu ya. Oke, ini sudah didefinisikan. Jadi yang didefinisikan volume, jumlah cubnya, atau bisa juga kalau kita punya diameternya ya kita masukkan, nanti yang lain akan mengikuti. Lalu tadi ada yang delta P ya, delta P-nya belum belum terdefinisi. Di mana delta P? Desain ya kalau nggak salah. Ini ada key, parameter. Nah, itu nih. Di bagian desain, parameter, di sini ada delta P. Delta P bikin 0 dulu aja ya. Kita anggap delta P-nya nggak ada. Ada sih sebetulnya. Harusnya dihitung. Sementara kita abaikan dulu. Nah, setelah kita definisikan tadi, reaction yang masuk, rating, worksheet, ini sudah berjalan. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat hasil dari reaksinya, itu seperti ini. Konversinya 19,79%. Gitu ya. Dengan basis nitrogen tadi. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa ngikuti? Punten Pak, izin bertanya. Ya, Saskia, silakan. Kalau punya saya masih kuning itu kenapa ya? Coba di-share kalau gitu. Oke Pak. Sudah terlihat belum Pak? Udah. Itu komanya memang pakai koma ya? Nggak pakai titik ya? Iya Pak, kalau di laptop saya komanya pakai koma, tapi pas lagi masukin pakai titik Pak. Tetap. Oke, baik. Terus not solve ya. Bentar. Ini udah dimasukin Pak. Ini Baru. ini di numeriknya. Mungkin ada yang salah di, coba masuk ke kinetik, coba ke data kinetikanya. Reaction ya Pak. Reaction 1. Klik 2 kali di reaction 1.
Balik lagi ke simulasi tadi. Nah, reaktannya coba diganti temperaturnya. Desain. Oh, kok desain? Worksheet ya. Nah, itu ganti coba ke angka 400 temperaturnya, tekanannya 200 bar. Kebalik itu. Masih ya? Berapa ya? 2640. Not solve ini nggak numeriknya nih nggak. Tapi pasti ada yang salah ini. Ada Ini yang salah masuk ya. tadi notice yang bagian di apa namanya di reaksi. Kalau yang reaction phase itu kita kan makanya overall ya Pak. Tadi Saskia masih ini, masih Akeos. Oh, coba ganti. Oh, ini. Nah, overall. Kan nggak ada ini ya. Iya bener. Coba balik lagi. Nah, udah bener. Bisa pakai overall. Kalau overall berarti semua fase dihitung gitu ya. Kalau aqueous berarti dia hanya yang cairan aja. Oh, Oke, terima kasih, Pak. ya, ya sama-sama. Ada lagi yang lain yang masih kuning-kuning? Aman ya? Baik. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan si STR ya. PFR tadi kita dapat konversinya 19%. Nah, kalau kita bandingkan dengan CSTR, harusnya secara teori CSTR akan menghasilkan konversi lebih rendah gitu. Kalau kita asumsikan CSTR. Saya akan buka lagi eh ya. Kita buka lagi yang baru ya, biar biar lancar. Saya bikin lagi yang baru. Ini saya close dulu. Nah, ini file new. Oke, gitu ya. Oke. Terus masukkan lagi nitrogen, kemudian hidrogen, sama amonia. Oke, kita masuk ya. Terus masuk ke simulasi fluid package-nya. Kita tambahkan Pengen Robinson. Oke, masuk simulasi. Streamnya, klik 2 kali. Kondisinya masukkan. Sini 200 derajat, 400 derajat Celcius, 200 bar, lalu 26.400 kilogram per jam. Komposisinya hidrogen 0,75, nitrogen 0,25. Ini mole fractions ya, 0. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah terdefinisi untuk yang aliran reaktannya. Saya kasih nama reaktan. Oke, sudah berubah ya namanya jadi reaktan. Nah, sekarang kita akan pakai CSTR. Pilih yang reaktor ini. Nah, pilih yang ada tangki pengaduknya. Oke, CSTR 100. Klik 2 kali. Stream masukannya adalah reaktan. Sini ada gas produk. Kita bikin seperti itu. Sini ada liquid produk. Seperti itu. Oke. Kemudian eh, kita membutuhkan requires a reaction set gitu. Reaksinya kita definisikan. Oke. Nah, kita definisikan reaksinya.
Bentar ya, saya rapikan dulu. Nggak enak saya. Nah, kita masuk lagi ke properties yang tadi. Masuk ke reaction. Add, kemudian add reaction. Pilih yang kinetic, add reaction. Close. Reactionnya klik 2 kali. Add komponennya, nitrogen, hidrogen, amonia. Sini minus berapa? 1 ya. Kemudian minus 3, minus 2, positif 2. Oke. Terus tadi berapa nih ordernya? Kita balik lagi ya. Lihat yang PowerPoint-nya tadi. Sini kita balik lagi ke, nah ini ya datanya ya. Nah, perhatikan rumusnya sekali lagi ya. Di sini untuk reaksi maju, N2-nya 1, udah benar. Hidrogennya 1,5, 1,5. Amonianya dibagi, amonia berarti pangkat minus 1. Oke. Reverse ordernya, amonia itu nitrogen dulu ya, nitrogen nggak ada, 0. Hidrogen itu minus 1,5. Amonia itu positif 1. Oke, nah itu laju reaksinya. Ini ganti ke partial pressure karena rumusnya yang kita pakai tadi itu masih dalam, hilang ya. Nah, ini ya. Ini nitrogen, kilomol nitrogen. Kemudian ini jangan lupa tadi overall. Lalu unitnya ATM disesuaikan dengan di sini karena ada ATM di bagian bawah ini nih. Nah, power ATM ini. Lalu rate unitnya ngikutin dari yang ini. Rate unitnya kilomol per meter kubik hour. Kilomol per meter kubik hour. Oke, hati-hati satuan ya. Satuan salah semuanya. Nah, untuk A konstantanya yang ini 1,7894, 1,7894 E4. Energi aktivasinya 20.800, minusnya nggak usah ditulis karena rumusnya udah ada minusnya di sini. Jadi nggak usah ditulis minusnya. 20.800, satuan ingat kilokalori per kilomol. Sama ya, kilokalori per kilomol. Enter. B-nya 0 karena di sini T pangkat B di rumusnya kita nggak pakai rumus yang di sini ada T-nya. Jadi T pangkat 0 kan 1 ya. Nah, yang reaksi berkebalikannya, reaksi baliknya itu di sebelah kanannya. Sini A-nya 2,5714 E16, 10416 E itu. Energi aktivasinya 47400 kilokalori per kilomol, sudah sama. Ini 0. Oke. Udah semua masuk ya. Nah, udah semua masuk. Sekarang tadi. Di sini saya kebanyakan jendela, pusing saya. Ini. Nah, dah. Oke, kita close aja yang ini udah biru. Yang bagian bawah ini udah biru ya. Udah biru. Udah hijau maksudnya. Yang ini add to FP. Add. Nah, ini juga udah hijau. Udah selesai untuk reaksi, masuk lagi ke simulasi. Oke, masuk simulasi, klik 2 kali CSTR-nya. Reaction set-nya kita pasangkan. Masuk ke sini. Reaction set-nya 1 ya. Oke. Di sini ada tulisan volume not specified. Nah, lagi-lagi untuk yang reaktor kinetik, baik PFR maupun CSTR, itu harus dimasukkan volumenya. Ya, ini gunanya kinetika untuk mendesain, untuk mendapatkan dimensi dari reaktor.
Nah, kita masukinnya di bagian rating ini ya. Volumenya kita buat sama, 5 meter kubik, supaya nanti bisa membandingkan. Tadi kan PFR juga 5 meter kubik ya. Nah, kita lihat bagaimana kinerja dari si CSTR, result. Nah, kita mendapatkan konversinya 37%. Kok lebih tinggi ya? Bentar. Ada yang salah di nitrogen. Hmm. Yang lain dapatnya berapa? Oh, ini enggak jalan ini. Bentar. Ini enggak naik temperaturnya. Coba. Nah, ini baru jalan. 569. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Eh, reaction ya, result. Oh, masih. Oke, oke. Coba yang lain berapa hasilnya? Sama nggak dengan punya saya? 37. Kalau saya beda di komanya aja sih Pak, 37,78. 37,78. Oke. Yang lain ada lagi? Saya juga sama kayak gitu. 37 juga dapatnya. Iya Pak. Oke, ini terlalu besar ini. Bentar, ada yang salahnya di mana ya? 37. Soalnya saya dapatnya kalau yang tadi bentar ya. Nanti saya cek lagi ya di rumah ya. Kalau yang saya dapatkan dari simulasi sebelumnya, tapi basisnya memang pakai hidrogen ya. Saya dapatkan untuk yang PPFR itu 19%, untuk yang CSTR dapatnya 15%. Jadi lebih kecil. Ini sudah di akhir, Bu. Ya, yang CSTR. Cuman yang ini belum tahu nih kenapa nih. Coba kita lihat lagi deh. Tuh ya, setengah 1 ya, sampai jam 2. Baik ya, kita mulai ya, kita masuk dari yang tadi kemarin udah ya. Ini udah bener ya? Ada yang keliru nggak?